Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kiranya sehat dan sukacita di dalam Yesus. Bersama saya, Evangelis Agnes Yagian, kita akan mengawali pagi ini dengan renungan singkat. Sebelumnya, mari kita berdoa. Setiamu besar dan tak berkesudahan ya Tuhan. Menghiasi hari-hari kami dengan sukacita. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Dengan pertolongan Tuhan, kami dapat memahaminya. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-62. Firman Tuhan berkata, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini kita beri judul komitmen menjadi murid Yesus. Kalau kita membaca kitab Lukas pasal 9 ini mulai dari ayat 57 sampai dengan ayat 62, ada 3 kasus yang menjadi pokok bahasan kita hari ini. Kasus yang pertama adalah orang yang dengan tegas mengatakan akan mengikut Yesus kemana saja Yesus pergi, tapi Yesus tahu bahwa isi hati orang tersebut. Dia berpikir kalau dia ikut Yesus maka dia akan aman-aman saja. Sehingga Yesus meyakinkan orang tersebut bahwa mengikut Yesus dia harus menerima penolakan, bahkan tidur di tempat-tempat yang nyaman dan tidak akan didapatkannya. Dikatakan di Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-58. Kasus yang kedua adalah orang ini beralasan dengan mengatakan tunggu dulu sampai aku menguburkan bapakku. Padahal sebenarnya bapaknya belum meninggal. Tetapi dia harus menunggu dulu sampai tiba waktunya bapaknya meninggal, baru dia mengikut Yesus. Kasus yang ketiga adalah mengikut Yesus tetapi harus pamitan dulu kepada keluarganya. Dapat kita lihat bahwa 3 kasus ini hanyalah alasan-alasan yang dicari untuk menunda ajakan Yesus. Diaplikasikan dalam kehidupan saat ini. Betapa banyaknya orang-orang yang berkata, saya ingin mengikut Yesus, tetapi tunggu dulu setelah saya pensiun. Ada juga yang mengatakan, saya mau mengikut Yesus, tapi tunggu dulu. Saya sukses dulu, mendapat harta yang banyak, mendapat uang yang banyak, baru saya ikut Yesus. Atau ada juga orang yang mengatakan, ya saya mau ikut Yesus, tetapi tunggu dulu anak saya besar-besar, baru saya ikut Yesus. Juga ada yang mengatakan, tunggu saya pensiun dulu, baru saya nanti akan ikut Yesus. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, komitmen mengikut Yesus menuntut prioritas yang mutlak di atas semua urusan-urusan pribadi kita. Seorang petani yang baik tidak akan menoleh ke belakang pada saat ia akan membajak lahannya. Yesus mempergunakan persamaan ini untuk mengajar kita bahwa jika kita ingin menjadi muridnya, kita harus benar-benar memutuskan dengan semua predikat yang melekat dalam diri kita, yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, perhatikan jawaban Yesus yang cukup keras saat itu. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Setiap orang yang dipanggil untuk mengikut Tuhan sudah tidak boleh lagi mengingat-ingat yang ada di belakangnya. Teladan yang baik yang bisa kita tiru adalah seorang rasul yang bernama Paulus. Dia meninggalkan segala yang dia punya, yang dia miliki waktu sebelum dia mengikut Yesus untuk mengiringi Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Refleksi yang mau kita renungkan pada hari ini adalah, saat ini apakah ada di antara kita yang sedang Tuhan panggil untuk melayani? Orang yang bagaimanakah kita di hadapan Tuhan? Apakah kita akan menolak dengan berbagai-bagai alasan yang tidak logis, yang dibuat-buat karena kita masih akan melihat ke belakang? Atau kita dengan tegas menjawab, ya Tuhan, pakailah aku untuk melayanimu. Semua kembali kepada kita. Ketika Tuhan memperdengarkan suaranya untuk memanggil kita, jangan kita mengeraskan hati kita. Katakan ya kepada Tuhan ketika Ia memanggil kita. Kiranya keselamatan yang kita terima berkat kemurahan Tuhan lewat pencurahan darah anak domba Allah, konsekuensinya adalah
Haruslah hidup kita berpatron pada Tuhan Yesus. Mata kita harus tertuju padanya dan melakukan kehendaknya tanpa ragu dan berkomitmen penuh. Amin. Kita berdoa. Kebimbangan, keraguan-raguan itulah sifat manusia yang mau dirubah Tuhan untuk menjadi orang yang percaya dan teguh pada komitmen mengikuti Yesus. Pakailah kami menjadi pelayan-Mu ya Tuhan, bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan pertolongan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.